Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sahabat sekalian, saya bisa membuat video kembali. Pada video kali ini, saya akan membicarakan tentang statistika. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bersama tentang keilmuan statistika. Sahabat sekalian, Kampus Maya 21 berbagi bukan untuk mengajari, tapi saya pribadi, ayo kita bersama-sama untuk belajar dan terus belajar dengan prinsip lifelong education, learning for all. Kita belajar sepanjang hayat dan belajar untuk semuanya. Oke, sahabat sekalian, berbicara tentang statistika, saya akan share bahannya. Bentar ya. Kira-kira sudah ini. Sudah keluar, tinggal saya pesanin saja. Oke, sahabat sekalian, kita sama-sama telaah, ya kita sama-sama pelajari supaya kita mendapatkan pengetahuan. Di sini yang pertama saya akan sampaikan bahwa masih dalam sebuah pengantar, sebuah pendahuluan, kita akan memahami tentang statistika dan probabilitas. Jadi sahabat sekalian, ini diawali dengan pemahaman dulu secara pengertian apa sih itu statistika gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa statistika adalah metode pengolahan data yang didapat dari suatu operasi yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi statistika, kalau kita berbicara statistika, berarti kita akan berbicara dengan data. Berbicara dengan data, datanya diapakan, yaitu kita olah untuk menghasilkan sebuah nantinya kesimpulan. Gitu. Jadi intinya adalah statistika itu adalah sebuah metode pengolahan data. Dari mana? Dari suatu operasi pengelolaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tidak cukup cuma sekali untuk meyakinkan kebenarannya. Oke. Terus dalam statistika, operasi yang dilakukannya melalui apa saja gitu kan, untuk kan di sini diperoleh ada suatu didapat dari suatu operasi. Nah, operasinya operasi apa saja yang dilakukan gitu kan. Operasi yang dilakukan itu untuk membuat sebuah proses pengolahan data, yaitu bisa dari observasi, bisa dari pengukuran, bisa dari eksperimen gitu. Itu untuk memperoleh untuk pengolahan data, sumber operasi pengolahan data. Oke, untuk melakukannya dengan observasi, pengukuran dan eksperimen. Lanjut. Terus kita tadi di sini berbicara tentang pengolahan data, gitu kan, yang melalui dengan observasi, pengukuran dan eksperimen. Sekarang kita lihatnya datanya, bentuknya datanya apa, gitu kan? Datanya itu bisa berbentuk angka dan numerik. Datanya data angka dan numerik.
Sekarang data angka dan numerik ini kita di sini sudah saya buatkan sedikit contoh ini yang berhubungan dengan data statistik angka dan numerik ini. Contoh di sini nilai ujian Anda 50, maka Anda dinyatakan tidak lulus. Ini data contoh yang berhubungan dengan angka. Tingkat hunian kamar hotel turun hingga 40%. Nah, ini saya contoh masih gabungan antara data angka dan numerik. Kemudian, kebocoran anggaran di 80% kabupaten mencapai tingkat mengkhawatirkan. Tingkat kebocoran rata-rata 35%, tertinggi 55%, dan terendah 15%. Contoh ini merupakan contoh data. Contoh data berupa angka dan numerik. Oke, paham ya sahabat ya, mudah-mudahan kita pelan-pelan kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya kita berbicara masih dari data, karena ini kalau bahasa statistika kan kita pengolahan data gitu ya sahabat. Data itu bisa berupa data kualitatif, bisa berupa data kuantitatif. Data kualitatif dan kuantitatif ini yang akan saya perjelas ini di data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Fakta yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka gitu. Karena tadi kan datanya ada data angka dan numerik gitu ya. Jadi kita data kuantitatif itu fakta yang dinyatakan dalam bentuk angka. Bisa bentuk apa? Bisa diskrit, bisa kontinu. Nanti untuk penjelasan lebih dalamnya nanti kita terus ikuti saja sahabat. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan walaupun pelan-pelan sampai bagian-bagian yang lainnya. Kita masih pengantar dulu, pendahuluan dulu. Jadi data kuantitatif itu ada diskrit, ada kontinu. Oke, lanjut. Kemudian kita berbicara tentang pemakaiannya. Pemakaian statistika bisa deskriptif. Nih, di sini nih, deskriptif statistik dan ada statistical inference. Apa itu deskriptif statistik? Apa itu statistic inference? Kita lihat. Di sini terus, ini masih contoh-contohnya. Nanti supaya lebih paham, kita pahami dulu contoh-contoh. Contoh-contoh deskriptif, statistikal, inferennya gitu ya sahabat. Contoh nih, hasil wawancara terhadap responden yang dipilih secara acak dari sebuah wilayah menunjukkan bahwa 15% responden merupakan pelanggan PDAM. Ini hasil wawancara. Hasil wawancara terhadap responden nih, responden yang dipilih secara acak dari sebuah wilayah. Ini perolehannya. Oke, kemudian contohnya. Kemudian dilakukan kampanye pemakaian air PDAM kepada wilayah tersebut, kepada penduduk wilayah tersebut. Selanjutnya, hasil wawancara terhadap responden yang dilakukan beberapa waktu setelah kampanye tersebut menunjukkan bahwa 21% responden merupakan pelanggan PDAM. Sekarang lihat di sini. Hasil wawancara baru menunjukkan bahwa data 15% dari yang termasuk pelanggan PDAM. Setelah dilakukan kampanye, artinya ada perlakuan ini, ada sebuah treatment. Ya. Ini awal, ini melakukan ada suatu kegiatan, ada tindakan, ada perlakuan, kemudian setelah dilakukan diwawancara lagi. Hasilnya berapa? Dari 15% saat ini menjadi 21%. Artinya merupakan
ada perubahan. Nah, ini kita dasari dulu. Jadi data awal, kemudian ada perlakuan, setelah ada perlakuan, kemudian dicari informasi lagi, ternyata ada perubahan. Artinya ini ada suatu hasil dari kampanye ini. Ini masih kita pahami pelan-pelan, sahabat. Kemudian ini masih dalam pertanyaan yang tadi kita, yang ini contoh ini, kita ini masuk ke pertanyaan, apakah kita benar dalam menganggap bahwa kenaikan jumlah pelanggan dari 15% pada kelompok respon yang pertama menjadi 20% pada kelompok respon yang kedua adalah akibat kampanye pemakaian air PDAM? Ini pertanyaan. Ini kan harus dibuktikan. Gitu. Yang kedua pertanyaan, apabila kita meragukan bahwa kampanye tersebut telah meningkatkan jumlah pelanggan, bagaimanakah dengan data hasil wawancara tersebut? Nah, artinya harus ada bukti dari sebuah wawancara menggunakan data. Wawancara bisa dengan ini sebenarnya pelan-pelan untuk merujuk pada bagaimana caranya kok ada 15%, ada 20% dari hasil informasi itu. Kita kan perlu jelas data hasil wawancara tersebut kan gitu. Terus bagaimana dengan data dari penduduk yang tidak diwawancarai? Nah, ini bisa berpengaruh enggak? Yang tidak diwawancarai mengganggu tidak gitu kan? Benar tidak nanti ya. Berapa persen yang tidak diwawancara kan gitu. Jumlahnya nanti tadinya berapa? Jadi ini untuk menjawab dari sebuah contoh yang ini gitu ya, sahabat. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita lihat ke deskriptif statistik. Ya. Angka 15% dipakai untuk menunjukkan angka 15% dipakai untuk menunjukkan bagian dari penduduk pada responden pertama yang memakai air. Jadi yang tadi di sini, yang masih di sini 15% itu, kita ini untuk menunjukkan bahwa pada responden pertama itu jumlahnya pengguna air itu 15%. Itu kita ini mendeskripsikan, menjelaskan. Terus yang kedua, dalam hal ini angka 15% tersebut merangkum dengan ringkas, padat, dan jelas fakta yang tak diperlihatkan dari 140 responden. 21% adalah pemakai air PDAM. Jadi kita kok bisa ini 140, bagaimana? Kan 15%-nya yang ikut, berarti kalau 100%-nya berapa? Itu sahabat. Jadi ini 140% dari mana? Dari ya ini perhitungan, ini kan kita yang mengambil data pertama 15%. Kemudian jadi bisa disimpulkan nih di sini setelah kita pemahaman dari awal sampai pemahaman ke yang saat ini. Jadi deskriptif statistik adalah, jadi kita bisa mengatakan, artinya bisa sedikit menyimpulkan pemakaian angka untuk merangkum informasi yang diketahui mengenai suatu keadaan. Jadi deskriptif statistik itu, jadi kita menggunakan angka-angka dalam sebuah rangkuman hasil yang sudah diketahui dari suatu kejadian-kejadian. Itu namanya deskriptif statistik. Lanjut. Sekarang statistik inferensi. Masih menggunakan data yang tadi, sahabat. Apabila kita memakai hasil wawancara tadi untuk mengatakan bahwa sekitar 15% penduduk wilayah tersebut adalah pemakai air PDAM, maka kita memakai angka untuk menyimpulkan suatu hal mengenai populasi yang lebih besar daripada responden.
Jadi kalau responden kan sampelnya gitu ya, baca tidak soal populasi kan semuanya. Gitu. Nanti juga ada kita bahas apa itu populasi, apa itu sampel gitu ya. Yang kita sendiri tidak memiliki informasi yang lengkap tentang populasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa statistikal inferensi adalah pemakaian angka untuk mengatakan suatu informasi mengenai populasinya yang pada umumnya lebih besar daripada sampel dari mana data diperoleh. Jadi kalau inferensi itu kita masih ruang lingkupnya keseluruhannya, populasinya, bukan samplingnya. Tapi kalau di sini tadi, di sini kan keadaan yang terjadi kalau di, jadi supaya tidak ngacak, statistika inferensi saya ulangi lagi. Jadi mengatakan pemakaian angka dalam populasi lebih besar daripada sampel. Jadi bukan mengambil sampelnya, lebih besarnya itu. Nanti kita penjelasan lebih itunya kita ikuti saja sahabat. Oke, kita contoh nih. Ini sebagai untuk bahan, sebenarnya bahan diskusi kita gitu ya. Sebutkan beberapa contoh pemakaian statistika yang saudara kenal gitu ya. Gimana sih contoh-contohnya gitu. Ini diskusikan bagaimana deskriptif statistik, bagaimana statistical inference. Oke, ini melanjut saja. Ini juga contoh pemakaian statistika nih. Dan ini kan beberapa contoh nih. Sebutkan beberapa contoh pemakaian statistika yang sudah kenal. Kan ini contoh di sini. Misal dijumpai sebuah penyakit yang 3/4 penderitanya sembuh dalam 3 bulan tanpa pengobatan. Kemudian seorang dokter menyatakan bahwa dia telah menemukan obat penyembuh penyakit tersebut. Obat tersebut diberikan kepada 100 orang. Kalau obat tersebut tak berfungsi, kita tetap mendapatkan perkiraan bahwa 75 penderita akan sembuh. Nih. Ini data, ada suatu fenomena gitu ya. Ada fenomena, ada suatu penyakit 3/4 penderita sembuh dalam 3 bulan. Ternyata ada yang dikasih obatnya itu dikasihnya mas 100. Tapi yang sembuh 3/4, jadi 75-nya. Mungkin yang 1/4-nya tidak berfungsi gitu kan. Tuh, jadi ini kita contohkan dengan analogi yang masuk dalam sebuah penelitian atau data-data untuk sebuah penelitian. Ini mudah-mudahan ini sangat membantu kita. Nah, sekarang contohnya lagi pemakaian statistika penyakit PS obat. Salah satu permasalahan dalam inferensi statistik dalam contoh biasa adalah berapa jumlah penderita yang harus sembuh sebelum kita menerima bahwa obat penemuan dokter tersebut benar-benar menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, ini jadi kan kita belum tahu berapa jumlah penderita yang harus sembuh sebelum kita menerima obat penemuan dokter tersebut. Tentu saja, gitu kan. Apabila ke 100 penderita tersebut sembuh, maka kita akan dengan sangat antusias menerima bahwa obat tersebut benar-benar menyembuhkan. Namun, apabila jumlah penderita yang sembuh hanya 95, 90, atau 85, apakah kita bisa menerima klaim tersebut? Nah, apakah bisa menyatakan bahwa itu diterima atau ditolak? Gitu ya, Kak. Jadi, tugas memutuskan atau menjawab pertanyaan tersebut merupakan satu hal penting bagi seorang statistikawan. Jadi,
menghitung. Jadi untuk menjawab itu tidak bisa dengan benar, menerima atau tidak, ditolak gitu ya. Tidak, harus benar-benar, bila mana ada pertanyaan dengan angka-angka itu harus dijawab dengan perhitungan-perhitungan, dengan operasi-operasi, dengan metode-metode yang sudah diikuti oleh seorang statistikawan. Sekarang berikutnya, di dalam sebuah diskusi kita kan, dapatkah kita mengatakan dengan yakin bahwa obat tersebut benar-benar manjur? Ya. Dapatkah kita mengatakan dengan yakin bahwa obat tersebut benar-benar manjur? Bahkan, andai kata ke 100 penderita tersebut sembuh, masih ada kemungkinan walaupun kecil bahwa ke 100 penderita tersebut memang sembuh dengan sendirinya tanpa ada kontribusi dari obat. Ini kan kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa ke 100 penderita memang memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Nah, ini kan artinya kemungkinan yang tadi sudah dikatakan karena obat, bisa saja orang itu udah kebal, bisa saja orang itu sembuh tanpa harus ada obat, kan gitu. Artinya kita meyakinkan itu tidak akan mudah dalam statistika, itu orang-orang statistikawan itu artinya harus yakin dulu dengan bukti-bukti, fakta-fakta. Nah, sekarang di sebuah kelanjutan. Jadi ada sebuah peringatan ini. Penting untuk diperhatikan dalam pengambilan sampel, dalam hal ini sebagai orang yang penderita, bahwa sampel dipilih atau ditetapkan tanpa bias. Ini syarat, ini peringatan yang harus diperhatikan. Kita kalau mengambil sampel, mau ada menghitung buah penelitian, sampel itu ya, jangan sampai dipilihnya sembarangan, jadi bebas dari bias. Bahwa sampel benar-benar mencerminkan situasi dari populasi yang kita ketahui perilakunya. Dalam hal ini, para penderita penyakit tersebut harus benar-benar nyata. Gitu. Jadi datanya harus benar-benar nyata. Oke. Nah, ini ada sebuah terminologi sahabat dari kajian tadi yang sudah kita dari awal gitu ya. Itu data mentah. Apa sih itu data mentah? Secara terminologinya itu ya nilai aset itu. Secara terminologinya apa itu distribusi sebaran, ya, kumpulan nilai aset, kumpulannya. Kalau data mentah nilai asetnya, kalau distribusi sebaran kumpulan nilai asetnya. Data itu apa data? Nilai aset, usia aset, tingkat depresi. Jadi ini sudah menjadi sebuah nilai. Apa itu populasi? Ini singkat-singkat terminologinya. Kumpulan semua orang, objek, skor, pengukuran. Ini udah populasi. Kalau kumpulan orang kita akan itu menjadi sebuah populasi, objek bisa populasi, skor, bisa pengukuran, itu bisa dikatakan sebuah populasi. Sampel bagian dari populasi. Jadi kalau populasi besar, sampelnya lebih mengambil sampelnya lebih, samplingnya lebih, bukan misalnya 100 kalau sampel bukan 100, misalkan 100 orang, bukan 100 orangnya. Sampelnya itu bagian dari populasi. Acak random itu apa? Setiap item memiliki kemungkinan sama untuk terambil ke dalam sampel, mengacak. Kalau kita bahasa mudahnya, kita acak random itu kayak kita memilih sesuatu karena tidak diketahui, ya kita ambil kemungkinan kita ambil dengan tidak semuanya. Itu udah acak random ya, setiap item memiliki kemungkinan sama untuk terambil
ke dalam sampel gitu. Sampel acak. Nah, kalau ini acak. Kalau sampel acak itu apa? Sampel yang setiap itemnya diambil secara acak. Jadi sampel yang setiap itemnya diambil secara acak. Misalnya ada beberapa tempat A, B, C. Kita dari tempat A berapa, tempat B berapa, tempat C berapa gitu ngambilnya. Oke, sampel acak. Istilah acak dipakai untuk menunjukkan proses pengambilan sampel. Nih, kalau sampel acak itu jadi untuk mengambil proses pengambilan sampel. Di sini diperdalam. Hal ini tidak berarti bahwa sampel yang dihasilkan dijamin representatif dari populasi asal atau sumber sampel tersebut. Jadi oke, jadi tidak artinya bisa saja tidak berarti bahwa sampel yang dihasilkan dijamin, tidak bisa kita menjamin, bisa saja tidak benar. Oke, di sini terima kasih. Itulah sahabat-sahabat untuk kita berbicara tentang statistik bagian pendahuluan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya dan sahabat-sahabat. Ini mungkin bagi para mahasiswa yang sedang di mata kuliah statistik, mungkin bisa sebagai bahan referensi saja, pengetahuan saja. Terus bagi yang umum juga, karena pentingnya ilmu statistik sebagai pengetahuan tambahan bagi mahasiswa, mungkin bisa untuk ya dijadikan pengetahuan dari bahan ajar gitu, bahan mata kuliah. Oke, saya cukupkan dulu sahabat untuk statistika sebagai awal. Nanti kita lanjutkan dengan video-video berikutnya, karena banyak sekali yang saya akan sampaikan ini sampai dan nanti ada apa itu lebih perdalaman probabilitas apa, regresi, nanti banyak sekali sampai pada tuntas. Saya sampaikan cukup, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan untuk sahabat semua yang mau menyimak video ini. Dan tidak lupa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.